Saya mulai lanjut ke materi yang berikutnya. Bapak Ibu begini, oke, Nih, saya ini mulai materi ya. Stop. Baik. Nah, eh, menyusun tesis itu maraton, bukan lari sprint. Apa maksudnya? Kalau maraton itu eh, memerlukan waktu yang panjang. Jadi jangan dihabiskan eh, apa pengen pengen misalnya saya mau nulis deh siang malam. Nah, itu janganlah ya. Sekarang kan semester kedua. Bapak Ibu, saran saya begini. Kalau sudah ketemu judul, kemudian ngikuti tahapan-tahapan, saya sarankan setiap hari tetap menulis. Tengoklah tulisan tesis itu, ya. Jangan kemudian cepat pengen selesai sampai siang malam, ya, menulis baru 5 halaman, besoknya berhenti. Ya itu nanti akan ada kendala. Jadi Bapak Ibu menulis itu begini, kalau setiap hari Bapak Ibu nulis, itu dalam pikiran itu terus keinget terus, nyambung terus. Tapi kalau sehari saja berhenti, sehari berhenti, itu hari berikutnya nafsu kita pengen berhenti lagi. Ah, baru sehari saja kok. Ah, baru 2 hari. Ah, baru 3 hari. Nanti begitu hari keempat mau menulis lagi, sudah hilang itu. Kemarin nulisnya sampai mana ya? Nah, itu hilang. Nanti baca lagi. Makanya ini mulai dari awal, saya ingatkan bahwa menyusun tesis itu seperti orang lari maraton. Pelan, ya, tapi pasti gitu. Nah, kuncinya adalah manajemen waktu yang konsisten dan strategi yang terukur. Nah, ini ya, jadi kalau Bapak Ibu mau nulis tesis, ini kuncinya. Manajemen waktu yang konsisten, strategi yang terstruktur. Ada 5 fase ketika Bapak Ibu mau menyelesaikan tesisnya. Fase yang pertama itu fase pencarian ide dan fase penyusunan proposal. Ini fase pertama nih. Jadi nyari ide dulu. Saya mau nulis apa ya? Cari ide dulu. Dan fase penyusunan proposal. Fase yang kedua itu fase penelitian dan pengumpulan data. Nah, ini fase yang pertama dan fase yang kedua bisa Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu kuliah, ya, kemudian menyusun proposal atau menyusun tugas mata kuliah, makalah dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu mencari teori dan lain sebagainya. Nah, manfaatkan itu semua untuk mendukung tesis Bapak Ibu. Jadi di eh, tahapan yang pertama dan yang kedua ini penting sekali. Baru nanti di tahapan yang ketiga, di fase yang ketiga itu menulis draft tesis. Ya, mulai ditulis. Fase yang keempat itu bimbingan dan revisi. Nah, ini ter, eh, terlepas dari tahapan-tahapan tadi yang saya sampaikan di sesi awal tadi ya. Ini dilihat dari Bapak Ibu sebagai penulis secara personal. Jadi mulai mencari ide itu peneliti, Bapak Ibu sebagai peneliti, menyusun proposal itu Bapak Ibu sebagai peneliti, meneliti dan mengumpulkan data itu Bapak Ibu sebagai peneliti,
menyusun draft tesis itu sebagai peneliti, melakukan bimbingan itu kita sebagai peneliti ya, merevisi ya itu. Baru nanti mengikuti sidang akhir dan yudisium. Nah itu. Jadi ini tahapannya ada 5 fase ini. Baru nanti selesai ya mendapatkan gelar magister sebagai sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Nah, ini mulai fase yang pertama. Tadi nggak tahu apakah yang bertanya di sesi pertama tadi ada di kelas ini apa enggak ya? Kalau ada yang di kelas ini jawabannya. Bagaimana cara mencari ide? Ini adalah tahapan yang paling krusial, paling penting. Yes. Jadi salah menentukan fondasi akan menyulitkan kita sebagai peneliti di tengah jalan. Jadi mencari ide ini paling penting. Saran saya, Bapak Ibu kalau mau cari judul apapun itu, tentu sesuai bidang itu tentu. Tapi cari yang paling suka dan datanya banyak. Ya, apa yang paling Bapak Ibu sukai? Yang kedua, cari datanya mudah, banyak data. Suka datanya susah akan menyulitkan. Datanya banyak tetapi tidak suka, tidak optimal. Ya, dua ya. Suka tentang itu, yang kedua datanya banyak. Nah, ini di tahap pertama ini, di fase pertama ini, jadi Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi masalah. Jadi bukan cari judul dulu. Meneliti itu pertama kali adalah mengidentifikasi masalah. Sadar tentang adanya masalah penelitian. Nah, pertanyaannya masalah itu apa? Masalah itu, dicatat ya, masalah adalah jika ada realitas tidak sesuai dengan idealitas. Jadi ada gap. Ya, gapnya itu masalah. Kalau ada realitas tidak sesuai dengan idealitas. Ya, realitasnya begini padahal idealnya seperti ini. Nah, itu pasti di situ ada masalah. Ada gap di sana. Gapnya itu loh masalah. Saya sering contohkan beberapa teman yang datang ke saya diskusi, saya contohkan yang sederhana. Jadi kalau ada orang lapar banget gitu ya. Apakah lapar itu masalah? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Jadi laparnya sendiri itu belum tentu masalah. Nah, di mana letak masalahnya? Orang lapar itu idealnya, ya kalau ada orang lapar banget, idealnya ya makan supaya laparnya hilang. Nah, kalau ada orang lapar, sudah gemeter, ya harus makan, tidak ada makanan yang dimakan. Nah, kondisi tidak ada makanan bagi orang yang lapar banget tadi itu masalah itu. Jadi di sana ada gap, ya ada gap. Idealnya yang lapar begitu ya makan, bisa makan. Nyatanya nggak bisa makan karena nggak ada makanan. Nah, kondisi itu loh masalah. Tapi ada tapinya. Kalau masalahnya hanya lapar yang perlu makanan, maka jawabannya kasih makanan saja, nggak usah diteliti. Nah, kalau begitu, ada masalah yang perlu diteliti untuk menyelesaikannya, ada masalah yang tidak perlu diteliti untuk menyelesaikannya. Jadi, kalau kondisi tadi lapar, penyelesaiannya dikasih makanan supaya bisa makan, ya kasih saja. Sama seperti Bapak Ibu kalau punya ide begini, Pak, saya mau meneliti sekolah. Emang kenapa? Masalahnya sekolahnya itu muridnya banyak, Pak.
tapi gurunya itu tidak memadai. Nah, ini saya mau teliti, Pak. Nggak usah diteliti. Kalau penyelesaiannya apa? Saya tanya, penyelesaiannya apa? Ya, gurunya harus banyak. Ya sudah, tambah guru saja, nggak usah diteliti. Kalau ada masalah, misalnya eh, tadi idealnya guru itu hadir tepat waktu, pulangnya tepat waktu, idealnya. Ternyata ada satu lembaga yang gurunya itu tingkat disiplinnya rendah misalnya. Oke? Terus coba cek lagi, kenapa mereka tingkat disiplinnya rendah? Ternyata masalahnya adalah gurunya ini gajinya eh, nggak ideal. Jadi guru-guru itu digaji dengan nominal yang jauh di bawah kebutuhan idealnya mereka. Ya, kan harus ada idealnya berapa nih? Kalau misalnya dia eh, sekian hari, sekian jam di sini, nih idealnya berapa misalnya? Kalau jauh dari ideal, kemudian membuat guru itu harus mencari tambahan, ya, tambahan pemasukan untuk memenuhi pundi-pundi kebutuhannya misalnya. Kalau memang masalahnya itu, penyelesaiannya apa ya? Tambah gaji sudah. Nggak usah diteliti. Ya, yang gitu-gitu berarti ada masalah yang perlu diteliti penyelesaiannya, ada masalah yang tidak perlu diteliti penyelesaiannya. Contoh yang perlu diteliti penyelesaiannya apa nih? Misalnya gini, ini Bapak Ibu misalnya melihat ada satu sekolah jenjangnya sama, sama-sama kelas 5 SD misalnya. Di situ ada rombelnya, ada 3 rombel misalnya. Wah, ini ada 3 rombel, waktu belajarnya sama, materinya sama, gurunya diberikan eh, apa pelatihan yang sama, semua sama. Misalnya, ternyata hasilnya sangat beragam dan ragamnya ini jauh sekali nih perbedaannya. Ada yang misalnya nilai angka misalnya ya. Misalnya maksimal 10. Ada yang nilainya 3, ada yang 4. Itu yang 3 dan 4 itu misalnya ada 25% misalnya dari total semua siswa. Tapi ada juga yang nilai sempurna. Yang nilai sempurna ada 25% juga misalnya. Yang antara itu ada 50%. Ini kenapa kok terpautnya sangat jauh sekali? Nah, itu kan tidak bisa dijawab takdir, kan memang takdirnya begitu, Pak. Kan tidak bisa dijawab begitu. Tentu harus cari, diteliti dulu kenapa ini kok seperti ini. Nah, kalau menjawab masalah tadi, gap tadi, dengan cara mengumpulkan data, menganalisa data, ya, dianalisa dulu datanya. Oh, datanya valid semua, ini bagus semua. Oh, kalau begitu jawabannya begini, misalnya seperti itu, ya itu penting. Itu berarti masalah bisa diangkat untuk menjadi tema penelitian. Jadi, gitu ya. Pertama kali Bapak Ibu harus menemukan masalahnya dulu. Jadi bukan saya mau judul apa, tapi masalah apa yang menggelisahkan di bidang saya ini. Nah, itu ya. Jadi tahap pertamanya yang perlu Bapak Ibu lakukan itu mencari fenomena, ya, ya, problemnya. Jangan mulai dengan bertanya apa judulnya, tapi tanyalah apa masalahnya. Jadi judul yang baik lahir dari kegelisahan akademik. Ada gap antara harapan, dasolon, dan realitas kenyataan, dasen. Jadi harapannya ini tidak sesuai dengan realitas. Kalau tadi realitasnya tidak sesuai dengan idealitas. Ini apa? Ya. Nah, cari fenomena yang unik dari sekarang nih. Data yang kontradiktif
atau kebijakan baru yang belum banyak diteliti. Sesuaikan dengan peminatan Bapak Ibu ya. Pak, saya kan baru semester 2. Oke. Bapak Ibu sekarang sudah mulai harus mikir. Sekarang sudah mulai memilih ya. Saya nanti di semester 2 akan memilih peminatan MPAUD misalnya. Oke. Ya sudah. Berarti penelitiannya arahkan ke sana. Pak, kalau misalnya saya memilih penelitian sesuai dengan peminatan saya, yang saya harapkan, harapannya sih dibuka kelas. Tapi seandainya tidak dibuka kelas karena tadi kurang sekelas, nah tetap Bapak Ibu boleh melanjutkan. Ya, jangan khawatir, tetap boleh melanjutkan. Jadi mulai sekarang berarti hari ini Bapak Ibu mulai milih peminatan, mulai mikir peminatan, kemudian mulai cari-cari problem atau fenomena unik di dalam peminatan yang Bapak Ibu pilih. Cari data-data yang kontradiktif dari peminatan yang Bapak Ibu pilih atau kebijakan-kebijakan baru yang belum banyak diteliti. Ya. Atau Bapak Ibu mulai sekarang bisa melakukan observasi lapangan. Kunjungi madrasah atau sekolah atau pesantren. Ya, sesuai dengan peminatan ya. Kalau yang manajemen pendidikan Al-Quran misalnya, di rumah-rumah tahfidz, di TPQ, atau di pesantren-pesantren, atau yang peminatan manajemen pendidikan dasar dan menengah Islam, cari mulai dari MI, SD dan sederajat, SMP, MTS dan sederajat, SMA, SMK, MA dan sederajat, ya, cari di sana, mulai. Nah, ada pertanyaan gini, Pak, saya boleh nggak meneliti di tempat saya? Prinsipnya, kalau itu problem yang memang patut diteliti dan diangkat untuk menjadi tema tesis, semua boleh. Ya, hanya saja seringkali untuk menentukan objektivitasnya tidak mudah. Saya melihat diri saya sempurna. Demikian juga Bapak Ibu juga melihat diri masing-masing mungkin ya sempurna juga kan. Sempurna menurut kita masing-masing. Melihat kekurangan yang nempel di kita itu tidak mudah. Jadi ibarat orang tuh kalau lihat tembok mepet banget, itu tidak mudah. Apa warna tembok ini? Kalau mepet banget kan nggak mudah. Ya, makanya harus ada jarak. Jadi kalau bisa cari di tempat-tempat yang Bapak Ibu memang betul-betul bisa mencari datanya, boleh ngambil datanya, tapi jangan meneliti diri sendiri. Nah, sekali lagi tidak mudah membuat objektivitas bagi siapapun yang meneliti diri sendiri. Cari anomali, misalnya sekolah yang SPP-nya tinggi, ya SPP-nya ini tinggi sekali, mahal nih, orang bilang mahal. Kalau saya bilang SPP biayanya tinggi misalnya, kok antriannya banyak? Ya, ada sekolah-sekolah tertentu itu masuknya bulan Juli tahun 2027. Nah, bulan Oktober 2026 itu sudah penuh misalnya. Ini kan ada anomali yang eh, nampaknya penting juga untuk diteliti bisa gitu ya. Atau ada pesantren salaf yang sukses mengadopsi kurikulum internasional. Ini contoh-contoh ya. Ya, kan bisa Bapak Ibu menjadi bahan kajian untuk tesis. Atau isu terkini, implementasi kurikulum merdeka di madrasah misalnya. Transformasi digital di pesantren. Manajemen krisis, tadi penanganan bullying di asrama, itu bisa.
Ya, itu contoh-contoh yang mungkin Bapak Ibu mulai bisa pikirkan di sana. Tahap kedua, Bapak Ibu harus melakukan studi literatur. Ini fase keduanya, lakukan studi literatur untuk menentukan riset gap. Jadi makanya ini kenapa saya ketemu hari ini supaya Bapak Ibu cukup waktu. Saya belum membagikan RPS karena di pertemuan pertama tanggal 25 dan pertemuan kedua tadi yang saya tawarkan offline tadi. Nah, ini saya berharap Bapak Ibu sudah mulai punya gambaran. Kira-kira saya akan meneliti apa. Nah, ini kenapa saya mencoba merubah seperti ini, Bapak Ibu? Karena pengalaman tadi ya, beberapa teman yang sudah melewati masa-masa ini, itu sebagian kemudian tidak menemukan apa yang ingin ditulis secara pasti, padahal sudah selesai perkuliahan 4 semester. Nah, itu sayang sekali. Saya tidak menginginkan itu, sehingga Bapak Ibu segera lulus di semester keempat setelah selesai. Jadi cukup di kelas ini, 3 kelas ini, 4 semester lulus. Saya berharapnya begitu. Kecuali Bapak Ibu ada yang tidak mau lulus-lulus, tapi saya janganlah, nggak ada ya, nggak ada ya, jangan, jangan, jangan. Ya, kampus tidak membutuhkan orang-orang yang tidak mau lulus. Walaupun itu juga keinginan bersama. Saya menduga itu keinginan kita bersama sih, pengen lulus. Jadi di tanggal 24 dan 25 Januari itu tidak ada pertemuan seperti ini, tidak ada. Pertemuannya adalah Bapak Ibu masing-masing sudah mulai dari sekarang berpikir, kemudian langkah berikutnya mulai sekarang itu nanti mengumpulkan jurnal 10 sampai 20 jurnal terkait dengan tema yang Bapak Ibu ingin teliti, ya. Cari itu di Google Scholar atau jurnal-jurnal Sinta atau yang sudah terbiasa misalnya jurnal-jurnal internasional silakan, jurnal yang berstandar Scopus silakan, ya. Yang jangan yang lama-lama, yang 3 sampai 5 tahun terakhir cari sesuaikan dengan topik Bapak Ibu. Kenapa Pak kok harus 3 sampai 5 tahun? Ya, tidak boleh yang lebih dari itu karena meneliti itu bisa jadi penelitian orang tahun yang 10 tahun yang lalu itu dibantah oleh penelitian sekarang. Ya, kita mencoba yang penelitian-penelitian terbaru. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tanggal 24 dan 25 tidak ada pertemuan di kelas seperti ini karena tugas Bapak Ibu nanti tanggal 24 dan 25 masing-masing boleh dari sekarang itu sudah mulai mencari jurnal, membaca jurnal 10 sampai 20 jurnal terkait dengan penelitian Bapak Ibu, cari gap-nya, temukan riset gap-nya. Jadi apa itu riset gap-nya? Apa yang belum dibahas oleh peneliti sebelumnya? Saya pengen meneliti kepemimpinan di madrasah. Cari jurnal-jurnal itu. Dari semua jurnal yang ada, apa yang belum diteliti? Cari. Ya. Dan ada nggak perbedaan dari hasil-hasil penelitian itu? Nah, kalau misalnya ada, di mana letaknya? Jadi sisi-sisi yang terkecil itulah, peluang-peluang terkecil itulah bisa Bapak Ibu angkat. Nanti akan kita bahas selama pertemuan, 16 kali pertemuan ke depan, saya berharap Bapak Ibu bisa selesai menyusun tesis secara optimal. Ya, jadi ada tagihannya. Tagihannya itu nanti ya saya sampaikan setelah ini. Jadi lakukan, nikmati, baca jurnalnya dan buat laporannya. Nanti laporannya dikumpulkan di tanggal 29 Januari ke email. Laporannya apa? Nanti saya kirimkan
di chat ini. Nah, itu ya. Jadi itu yang saya sampaikan di kelas ini. Selanjutnya saya silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan. Izin Prof sebelumnya. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Hardipa Iman Syahputra. Izin bertanya, apakah dari Prof disediakan template untuk pengerjaan pelaporannya seperti itu, Prof? Terima kasih sebelumnya. Baik, saya siapkan. Saya ini nanti saya sampaikan di chat nanti. Ya, isi laporannya apa saya sampaikan di chat. Ada lagi pertanyaan? Silakan yang semuanya sudah paham? Ada yang belum paham? Baik, saya kasih di chat ya. Sebentar, sebentar. Ini laporannya. Izin Prof. Ya, silakan. Sebentar, silakan. Eh, Kalau untuk melakukan penelitian di sekolah itu nggak harus masalah yang buruk kan, Prof ya? Prof ya, atau gimana? Tidak, tidak. Jadi tadi kalau memang sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang luar biasa, kayaknya ini menarik sekali untuk diteliti ini. Nah, silakan juga. Oh, formatnya harus PDF. Sekarang saya ganti PDF dulu. Ada lagi pertanyaan? Ini saya jadikan PDF dulu nih, tadi. Semuanya sudah paham atau semuanya sedang ngantuk? Nah, di-share, jangan di-share dong. Saya Bapak Ibu ini, tapi sepakat nggak kalau misalnya saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa menulis sampai tesisnya selesai? Oke ya, itu format laporannya. Coba di gini, Bapak Ibu, itu format laporan dibuat semampunya. Ya, dibuat semampunya. Pokoknya beginilah, hidup ini sudah banyak beban. Ya, jangan kemudian begitu nambah tugas begini jadi beban lagi. Jangan. Ya, biarlah beban yang sudah ada itu yang sudah ada, yang ini dinikmati saja ya, dinikmati. Ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada beberapa nama yang sudah pernah ikut kelas saya ya. Ada Pak Cipta Halawan, ada Buluk. Nah, ini ya, sudah ada beberapa yang ikut kompre juga. Baik. Bapak Ibu, ini ada yang bertanya, Pak Suraiji Ramadan, terkait dengan panduan penulisan. Begini, di kita, di Pasca Sarjana Universitas PTIQ Jakarta ini, ada panduan yang diterbitkan tahun 2017. Dan sampai eh, sebelum perkuliahan ini dimulai, masih berlaku, bahkan di beberapa kesempatan ke depan, kemungkinan juga masih menggunakan itu karena cetakannya belum selesai. Tapi, nah ini ada tapinya. Di kelas ini, saya nanti penulisannya, saya ingin mengajak untuk mulai berpikir dengan cara penulisan yang baru. Jadi mengikuti panduan yang akan terbit. Sudah jadi tapi belum diterbitkan.
kan ini baru semester 2 ya. Semester kedua saya berpikirnya nanti apakah di saat Bapak Ibu semester keempat itu sudah berlaku penulisan yang terbaru atau tidak atau belum, ya itu kemungkinan besar sudah berlaku. Tapi seandainya belum, nah itu nanti sementara bisa menggunakan aturan penulisan yang lama. Tapi sekali lagi ya, saya akan ajak Bapak Ibu untuk berlatih menggunakan tata cara penulisan yang terbaru. Sehingga kenapa tadi saya tidak membahas itu? Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya fokus ke buku panduan supaya Bapak Ibu nanti bisa melihat buku panduan dan saya fokus ke bagaimana penulisan itu bisa betul-betul sesuai. Kalau di mata kuliah ini saat ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mulai berpikir bagaimana kita betul-betul melakukan penelitian sambil ya tetap melakukan menuangkan laporan, menuliskan laporan sesuai dengan tata cara penulisan. Ya, untuk aturan penulisan, oh ini ada yang nanya, yang pasti saja buku panduannya yang mana? Kalau sampai sekarang buku panduan yang berlaku masih yang 2017 ya, sampai sekarang. Tapi buku panduannya itu sudah tidak ada, sudah tidak dicetak kembali, sehingga Bapak Ibu nanti eh, bisa oke, panduan. Ini masih pakai panduan penulisan ya, penulisan eh, panduan. Ini saya kirimkan panduan penulisan yang terpakai hari ini. Ya, Bapak Ibu yang menulis saat ini kemudian bisa selesai, nah, itu bisa jadi tetap masih menggunakan panduan penulisan yang seperti ini ya. Tapi saya kenapa tadi kemudian menawarkan untuk kita menulis dengan cara panduan yang terbaru, itu beda tata cara penulisannya, walaupun isinya secara isi itu tidak berbeda. Jadi saya akan fokus di pembelajaran ini secara isi ya, walaupun nanti penulisan tetap melihat ke sana. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau menulis dengan tata cara panduan yang lama, sah-sah saja. Ya, perbedaannya di mana? Perbedaannya itu di tata cara penulisannya, menuangkan tulisannya. Contoh misalnya ya. Jadi kalau panduan yang terbaru itu sudah menggunakan aplikasi, ya menggunakan aplikasi, menggunakan Mendeley itu lebih mudah. Kalau yang lama Bapak Ibu manual, ya. Nah, tapi kalau memang Bapak Ibu masih tadi ya mau membaca panduan yang lama, silakan itu panduan yang lama. Tapi untuk di kelas ini nanti saya akan menggunakan tata cara penulisan dengan menggunakan panduan penulisan yang terbaru. Sekali lagi saya ya ulang. Untuk di kelas ini saya akan menerapkan tata cara menggunakan penulisan dengan aturan penulisan panduan yang terbaru. Nah, nanti seperti apa? Nah, itu nanti di mata kuliah akan saya sampaikan bagaimana tata cara penulisannya, tahapan-tahapannya, gitu ya. Oh, Bapak Ibu harus punya semua laptopnya di eh, apa
punya aplikasi Mendeley. Nah, itu nanti tahapan-tahapan berikutnya. Jadi saya belum meminta untuk itu sekarang. Jadi sekarang yang saya minta Bapak Ibu tadi punya judul semuanya dulu. Saya kira itu ya. Ada lagi pertanyaan? Prof, izin bertanya. Silakan. Saya kan baru bergabung ya Prof di semester ini. Nah, itu untuk tadi pembacaan jurnal tadi minimal 10 ya. Itu ada ketentuan batas tahunnya? Jurnal penelitiannya dari tahun berapa? 5 tahun terakhir. Oh, 5 tahun terakhir. Terima Ya, kasih. Itu berlaku untuk yang baru bergabung juga kan Prof ya? betul, betul. Terima Betul, kasih. 5 tahun terakhir. Jadi kalau nulis sekarang tahun 2026, ya berarti jurnal-jurnal tahun 2021 lah sampai sekarang. Kalau pertanyaan Pak Nur Hadi, share buku panduan yang terbaru nggak bisa, ya. Saya tidak nge-share buku panduan yang terbaru kecuali nanti setelah terbit. Ya, karena itu harus terbit dulu. Tapi apa isinya, bagaimana tata cara penulisannya, ya, yaitu nanti kita bahas di perkuliahan. Kalau bukunya belum bisa di-share, nggak ada bukunya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Sekali lagi, jadi di tanggal 14 dan tanggal 15 itu tugas, sudah mulai tugas. Nanti kita ketemu kembali di tanggal 20, di akhir Januari 31 untuk kelas yang Sabtu, 1 Februari untuk kelas yang Ahad. Nah, nanti saya sudah menerima hasil kajian dari Bapak Ibu di tanggal 29 Januari. Nah, sehingga saya akan memulai dari situ nanti seperti apa cara kita sama-sama belajar. Ya, saya mendampingi Bapak Ibu untuk pembelajaran selama 1 semester ini supaya proposalnya selesai, ya, dan bisa menulis tesis sesuai standar penulisan di pasca ini secara optimal. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Prof. Ya, Terima baik, kasih, saya close Prof. ya. Izin ya, saya